dekade yang lalu, Selat Panjang dikenal dengan nama Tebing Tinggi, sebuah pulau kecil di Sumatera pada pertengahan abad 19 sekitar tahun 1850. Dan pulau ini masih berupa hutan belantara. Di Pulau Tebing Tinggi inilah warga Tionghoa yang merantau dan kemudian menetap pada awalnya membuka usaha perkayuan, menanam karet, sagu, dan membuka lahan pertanian untuk menanam padi dan sayur-sayuran. Dengan adanya pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang semakin mengundang perantau yang menetap di pulau ini bergabung dengan penduduk setempat dan kemudian telah membentuk komunitas baru, yaitu sebuah kota sederhana yang bernafas aktif dalam bentuk yang paling awal. Seiring dengan perkembangan yang kian produktif, berdirilah berbagai usaha pengelolaan dan industri baru seperti usaha pengelolaan sagu, perkebunan karet, pembakaran arang, dan lain-lain. Sedangkan jalur ekspedisi dan jalur distribusi juga mulai terbentuk, ditandai dengan terjalinnya perdagangan yang lancar. Makin banyak pendatang baru dan padatnya hunian telah melahirkan berbagai penyakit bawaan dari luar dan gangguan penyakit alam seperti gigitan serangga dan binatang liar serta luka akibat kecelakaan gangguan batinia, menuntut tersedianya tenaga medik dan kesegaran rohani. Maka sesuai dengan tuntutan kebutuhan tersebut, hadir berbagai jenis pengobatan penyakit fisik baik yang bersifat mistis atau medika kimiawi, dan tempat ibadah juga mulai berdiri. Pada masa itu, untuk memohon perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat Tionghoa, membangun sebuah gubuk di pinggiran laut yang terletak di antara rumah kapitan dan kantor pelabuhan bea cukai untuk memuja Tua Pek Kong. Seiring dengan berjalannya waktu, tempat ibadah ini pernah dipindahkan di kantor asosiasi Hakka yang terletak di pinggir laut Tebing Tinggi. Rumah ibadah Tua Pek Kong menetap di alamat tersebut hingga tahun 1903, tepatnya pada masa dinasti Qing, Kaisar Guangxi tahun ke-29 bersamaan dengan tahun kelinci. Kemudian dipindahkan lagi ke alamat yang sekarang ini dan diberi nama Ho An Kiong atau Vihara Sejahtera Sakti. Untuk pemujaan Tua Pek Kong, Zu Jusi, Kuan Tekong atau Dewa Satya Dharma, dan Kuan Im atau Avalokiteshvara, Bodhisattva, Mahasattva, dan lainnya bersamaan pula telah dilukiskan sebuah batu prasasti untuk mencatat nama para dermawan yang telah membantu pembangunan vihara tersebut. Kala berjalan tanpa menanti, sang mentari berulang terbit di ufuk timur. Tanpa terasa, setengah abad sudah berlalu. Bangunan vihara pun mulai rusak. Pada tahun 1940, zaman pemerintahan Hindia Belanda menginstruksikan untuk diadakan pelaksanaan renovasi vihara Ho An Kiong. Para tokoh warga Tionghoa mengumpulkan dana dan material untuk persiapan perbaikan. Namun, biaya perbaikan sangat besar dan saat terjadinya Perang Dunia Kedua, pasukan Nippon menyerang Asia Tenggara. Akibatnya, menyebabkan perbaikan vihara berlangsung tersendat-sendat hingga tahun 1948. Hanya sebagian besar dari bangunan vihara baru terlaksana. Perbaikan masih terus berlangsung walaupun terjadinya banyak hambatan. Pada tahun 1951, proyek perbaikan vihara yang telah memakan waktu 11 tahun akhirnya rampung secara sempurna. Pada tanggal 12 Desember 1951, vihara yang megah diresmikan dengan abhiseka yang ditandai dengan penempatan Tua Pek Kong. Vihara Sejahtera Sakti, megah, indah, dan berdiri kokoh di Selat Panjang. Asap pedupaan wangi bak kabut sutra mengitari bangunan vihara dan menebar ke penjuru alam semesta.
umat yang datang melaksanakan puja dan mohon perlindungan serta petunjuk tak pernah surut sepanjang masa. Ini suatu bukti kenyataan bahwa Vihara Sejahtera Sakti bukan semata-mata hanya merupakan simbol dari budaya, adat, dan keyakinan rohani para warga Tionghoa di Selat Panjang, namun semangat, harapan, suka duka, dan spiritual para warga Tionghoa juga telah larut di dalamnya. Bahkan perkembangan sejarah, pertumbuhan, dan kelestarian Selat Panjang selama 2 abad sudah menyatu bersama. Ho An Kiong yang telah berdiri sejak pertengahan abad 20, tepatnya pada tahun 1940, setelah diterpa kekuatan alam selama lebih dari setengah abad, kini mulai tampak rusak di semua segi bangunan dan sangat sulit untuk diperbaiki secara parsial. Melihat kenyataan ini, pengurus Yayasan Sosial Umat Beragama Buddha Masa Bakti ke-11 periode 2002-2004 di Selat Panjang secara aklamasi menyepakati sebuah rencana untuk pemugaran kembali vihara tersebut. Panitia Pemugaran dan Pembangunan Vihara Sejahtera Sakti telah terbentuk sejak tanggal 8 April 2008. Pemugaran dan Pembangunan Vihara Sejahtera Sakti atau Ho An Kiong telah mendapat persetujuan dari Hok Tek Chia Sin atau Tua Pek Kong pada tanggal 26 November 2000 dan peletakan batu pertama telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2002 sebagai tanda dimulainya proyek pemugaran dan pembangunan vihara. Pemugaran dan pembangunan vihara terus berlanjut tahap demi tahap selama 8 tahun. Suka duka telah dilalui dengan penuh semangat dan harapan serta dukungan moral dan material dari para warga Tionghoa ditambah dengan perlindungan Hok Tek Chia Sin atau Tua Pek Kong. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2008 semua kegiatan pemugaran dan pembangunan dapat terselesai dengan baik. Panitia acara Purna Pugar Vihara Sejahtera Sakti dibentuk oleh Yayasan Sosial Umat Beragama Buddha dan Yayasan Sosial Vihara Sejahtera Sakti mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Oktober 2008 dilaksanakan upacara ritual dan kegiatan festival seni dan budaya etnis yang berada di kota Selat Panjang. Acara sangat didukung oleh Bapak Camat beserta unsur UPIKA Kecamatan Tebing Tinggi serta para tokoh masyarakat dari berbagai paguyuban dan para tokoh agama serta cendekiawan.
tamu dari negara Sri Lanka. Kebudayaan yang ada di Selat Panjang. Wihara Sejahtera Sakti Selat Panjang dimulai. Tari persembahan.
aku makan bersamamu. Persembahan ini dibawakan oleh siswa SMK Patria Dharma. Selanjutnya akan mengiringi persembahan ini adalah tari jaitin dari SMP Patria Dharma. Selamat datang Bapak Dirjen Dimas Muda.
Selanjutnya, marilah kita dengan seksama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Pembacaan doa dipandu oleh Saudara Suwandi. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi umat Buddha dimohon anjalu doa dimulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa dan Sang Triratna. Terpujilah para Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva yang berbudi luhur. Pancarkanlah sinar kesucian serta kebijaksanaan-Mu kepada kami semua, agar kami dapat merasakan sinar suci dan kebijaksanaan-Mu di hati kami, sehingga dapat kami pancarkan kembali kepada semua makhluk. Para Buddha dan Bodhisattva yang berbudi luhur, semoga dengan kekuatan Dharma yang telah Engkau pancarkan, kami dapat terhindar dari semua duka, terbebas dari berbagai penyakit, terlepas dari semua mara bahaya, dan semoga semua kama buruk, pengaruh jahat, ancaman bahaya, kecemasan yang tidak diinginkan,
semua terhapus berkat Sang Buddha, Dharma, dan Sangham. Semoga peresmian Purna Bugar Wihara Sejahtera Sakti yang kami laksanakan pada hari ini menjadikan kami lebih sadar dan mengerti serta memahami akan makna Dharma dalam memanfaatkannya sebagai fungsi tempat ibadah. Semoga Dharma mulia itu kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga berkat Dhamma-Mu kami dapat mempersatukan persepsi guna memperkuat kerukunan umat beragama dan pengembangan agama Buddha di Selanjang. Sang Bhagawa yang dipuja dan dipuji para dewa dan manusia. Kami senantiasa memuji dalam kebenaran Dhamma yang telah diajarkan. Untuk itu, semoga dengan kemuliaan Dhamma-Mu dan para dewa dan bodhisattva yang maha suci selalu melindungi bangsa dan negara Indonesia dan memberi kepada bangsa kami menjadi bangsa yang bernyawa dan martabat di mata dunia. Kepada rakyat Indonesia diberi kedamaian, kesejahteraan, adil dan makmur, terhindar dari semua malapetaka. Sabe sata awal hentu bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah panjang negerinya sagu, nak jelatik dari Pekanbaru. Selamat datang Bapak dan Ibu menanti Dirjen resmikan wihara baru. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama Republik Indonesia beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Muspida Kabupaten Bengkalis. Yang terhormat Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Yang terhormat Bapak Kakanwil Departemen Agama beserta Pembimas Buddha pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau. Yang terhormat Bapak Camat beserta unsur pimpinan Kecamatan Tebing Tinggi. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua dari berbagai paguyuban Ikatan Keluarga Masyarakat, dan ketua daripada pimpinan lembaga keagamaan serta organisasi pemuda yang berada di Selanjang dan sekitarnya. Dan yang terhormat para undangan serta seluruh saudara-saudara kami sedharma yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera bagi kami semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memberikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di hari yang cerah ini kita masih dikaruniai kesehatan sehingga kita dapat menghadiri rangkaian kegiatan peresmian Purna Bugar Wihara Sejahtera Sakti Selanjang ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama bagaimana susah payahnya dan bagaimana daripada pengurus dan kepanitiaan ini untuk melestarikan peninggalan budaya yang telah ratusan tahun. Kami jemput Bapak Supendi selaku Ketua Panitia Pemugaran dan Peresmian untuk memberikan laporannya. Waktu kami persilakan. Membuka memuji Tuhan Maha Sempurna, Dharmanya mulia tidak terhingga. Marilah kita mengagungkannya. Yang terhormat Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama Bapak Dr. Andes Budi Setiawan SMBC. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis. Yang terhormat
Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Gafar Usman, yang terhormat Bapak Camat Kediri, Bapak Masrul Kasmi, beserta unsur pimpinan Kecamatan Tebing Tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua dari berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pimpinan paguyuban dan himpunan, serta Ikatan Keluarga Masyarakat Tionghoa, serta organisasi pemuda setempat dan sekitarnya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Sang Triratna atas karunia-Nya. Kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara peresmian Purna Pugar Wihara Sejahtera Sakti atau Kelenteng Antiong. Perkenankanlah kami atas nama panitia pemugaran dan peresmian Wihara Sejahtera Sakti mengucapkan selamat datang di Negeri Sagu Selat Panjang kepada Bapak Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama beserta rombongan, dan kepada Dirjen dan kepada seluruh undangan terhormat yang datang dari berbagai daerah, bahkan datang dari luar negeri. Selanjutnya dan kami melaporkan bahwa wihara atau kelenteng ini merupakan peninggalan sejarah yang berusia hampir 200 tahun. Hal ini membuat panitia pemugaran harus bekerja keras untuk mendapatkan tenaga ahli yang dapat memugar bangunannya agar tetap asli seperti semula. Oleh karena itulah pemugaran wihara ini sempat terhenti beberapa saat sejak mulai tahun 2000. Dengan berbagai upaya, panitia bersama seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, serta didukung oleh pemerintahan dan warga Selat Panjang yang ada di perantauan. Akhirnya pemugaran ini dapat dilanjutkan dengan mendatangkan tenaga teknisi atau arsitek dari negeri tirai bambu atau dari negeri Tiongkok. Karena keterbatasan dana, pemugaran dapat berjalan namun pelan. Dengan cara menerima bantuan dan sumbangan berbentuk material, bahan bangunan dari swadaya masyarakat. Dengan selesainya pemugaran dan peresmian wihara yang merupakan peninggalan sejarah ini, diharapkan akan menjadi lebih nyata dalam meningkatkan fungsi tempat ibadah dan pendidikan mental spiritual yang dalam bagi kehidupan beragama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada segenap
anggota panitia pemugaran dan peresmian yang telah mengorbankan sebagian besar waktu, tenaga, dan pikirannya demi suksesnya rangkaian acara ini. Rasa terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan juga kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis serta kepada jajaran Departemen Agama yang senantiasa memberikan saran dan dukungannya. Tidak akan terlupakan juga bantuan dari segenap donatur, simpatisan, seluruh masyarakat, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan juga kepada Bapak Camat serta unsur pimpinan Kecamatan Tebing Tinggi, khususnya kepada pihak keamanan dan pemuka agama serta kepada organisasi kepemudaan yang ada di Selat Panjang dan sekitarnya. Kami sangat menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan acara peresmian ini. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, atas nama Panitia Pemugaran dan Peresmian Wihara Sejahtera Sakti, kami mohon kepada Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha dan Bapak Bupati Bengkalis untuk dapat meresmikannya. Semoga Buddha, Dharma, dan Sangha selalu melindungi dan membimbing kita semua. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu para undangan terhormat, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam agama Buddha terdapat banyak majelis-majelis yang bernaung di dalam kesatuan daripada itu yang bernaung di bawah Departemen Agama. Salah satu daripada majelis yang menaungi Wihara Tridharma Sejahtera Sakti ini adalah Majelis Tridharma Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia. Untuk itu, marilah kita mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Majelis Rohaniawan Tridharma Indonesia Komisariat Riau. Kepada Bapak Sidik kami persilakan. Yang terhormat Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama RI Bapak Dr. Andes Setiawan MSc, yang terhormat Bupati Kabupaten Bengkalis atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Bapak Harja Reja Padli beserta rombongan, yang terhormat Kakanwil Departemen Agama Provinsi Riau Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghaffar Usman, yang terhormat Camat beserta unsur pimpinan Kecamatan Tebing Tinggi, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua dari berbagai lembaga agama Buddha,
organisasi masyarakat Tionghoa Selat Panjang dan sekitarnya, serta organisasi pemuda setempat. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang berbahagia. Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan restu tauhid Tuhan Yang Maha Esa dan bimbingan Tri Nabi Agung yang mulia, dengan memanjatkan budi syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, para simbing Buddha, Bodhisattva yang cerah dan suci, Sangkau, Sinjin, Konghucu dan Buddha, Tri Nabi Agung yang mulia, karena restu, anugerah, pelindungan, penerangan, dan bimbingannya, sehingga perjalanan panjang dari umat Tridharma Selat Panjang dalam melaksanakan cita-cita yang luhur untuk melaksanakan peresmian Purna Pukar Vihara Sejahtera Sakti dan peresmian Yayasan Sosial Vihara Sejahtera Sakti dapat terlaksana dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami atas nama Ketua Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia dan Majelis Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia, Komisariat Daerah Provinsi Riau, yaitu Ibu Maria, mohon maaf karena tidak bisa hadir pada saat yang berbahagia ini. Dan Ibu Ketua mengutus kami untuk hadir dan mengucapkan selamat atas peresmian Purna Pukar Vihara Sejahtera Sakti dan peresmian Yayasan Sosial Vihara Sejahtera Sakti. Sebagai informasi kepada Bapak Dirjen bahwa Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma dan Matresya Komda Riau mempunyai keanggotaan sebanyak 131 anggota tempat ibadah Tridharma, dan anggota yang berada di Selat Panjang sebanyak 20 tempat ibadah Tridharma yang telah menjadi anggota Tridharma. Dharma bakti umat Tridharma tersebut jika ditinjau sekilas, ilmu metafisika Konfusius terbentuk dalam praktik nyata. Ilmu gaib Taois diilhami dalam keheningan. Ilmu sunya Buddhis dibuktikan dalam kekosongan. Jika diteliti lebih lanjut, ketiga subjek pada penempaan hati manusia. Kata Konfusius, luruskan hati. Hati yang baik ialah hati yang lurus. Kata Taois, bersihkan hati. Hati yang baik ialah hati yang bersih. Kata Buddhis, jagalah hati. Hati yang baik adalah hati yang terjaga. Nah, Tridharma memang sejak dulu Bhinneka Tunggal Ika, merupakan bakti agama yang sekaligus mencangkup bakti negara dalam keluarga besar Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma dan Matresya se-Indonesia Komda Riau. Akhirnya, atas nama seluruh keluarga besar Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma se-Indonesia dan Matresya seluruh Indonesia, Komisariat Daerah Provinsi Riau, menyampaikan selamat dan sukses serta senantiasa diberkahi oleh tauhid Tuhan Yang Maha Esa. Jayalah Tridharma sepanjang masa. Om Mani Padme Om Sanjaya. Sekian, terima kasih. Bapak undangan yang terhormat, berbicara mengenai pembinaan kerukunan umat agama di Provinsi Riau, tentunya tidak lepas daripada seorang tokoh yang telah menjadi orang tua dan sesepuh kita,
Untuk itu kita jemput Bapak Kakanwil Departemen Agama Provinsi Riau, Bapak Abdul Ghafar Osman. Yang kami hormati Bapak Dirjen, yang dengan kesetiaan dan kecintaan dia dalam suasana kesulitan tetap dapat hadir bersama-sama dengan kita. Hati beliau, saya lihat ada satu pantun yang ingin disampaikan kepada kita. Kalau tidaklah kena cinta, tidaklah tulis semua puisi. Kalau tidaklah kena cinta, bahkan Will, tentu saya tidak akan sampai di sini. Jadi cintanya Pak Dirjen dengan sela-sela kesibukan saya tahu persis. Nanti beliau akan ke Kalbar, akan ke Tokyo, dan keliling Indonesia. Terima kasih Pak Dirjen atas kehadiran di sini, sehingga umat di sini merasa berbahagia atas kedatangan kita ini. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Camat, Bapak-bapak dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, beserta para anggota, Bapak Lurah, Bapak RT, RW yang kami muliakan, Bapak-bapak para panitia, peresmian negara sejahtera sakti, Bapak-bapak para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, dan yang berbahagia yang sangat memberikan ketentraman kepada kita, bapak-bapak anggota Puspida Kabupaten Bengkalis, serta bapak-bapak Puspida Kecamatan Tebing Tinggi yang kami muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia. Tentunya lihat wajah kita bersama, pada yang sama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan suasana yang ceria Tuhan telah turunkan hujan rintik-rintik, memberikan kerestuan kepada kita. Hati kita selalu ingat kepada Tuhan sesuai dengan agama yang kita anut. Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau mengucapkan selamat atas dibugarnya dan atas diresmikannya wihara ini. Karena Bapak Dirjen kami laporkan dan juga kepada Bapak Wakil Bupati, ada 3 visi kami agama yang selalu menjadi hati dan pikiran serta sesuatu yang tertancap dalam jiwa dan raga masyarakat Riau. Ada 3 Pak Dirjen: TDR, T taat, D dinamis, R rukun. Di bagaimana terwujudnya masyarakat Provinsi Riau ini sebagai umat yang taat dengan agamanya sesuai dengan agama yang dianut, dinamis menghadapi kehidupan, rukun jadi dalam kebersamaan. Bapak Dirjen, Bapak Bupati, kata-kata rukun memang kata-kata yang memang memberikan suatu gelitik pada diri kita, karena keindahan itu akan muncul apabila bunga di taman ada bermacam-macam warna tapi ditata dengan indah. Kerukunan di Provinsi Riau adalah sesuatu yang menjadi dambaan bagi kita semua. Pak Dirjen bisa melihat dengan kondisi yang ceria, yang hadir masyarakat dari berbagai unsur hadir di sini. Ini merupakan salah satu indikator bahwa pembangunan keharmonisan, pembangunan kerukunan memang menjadi milik dari kita semua. Oleh karena itu, Pak Dirjen bisa membayangkan bagaimana bangsa Indonesia dan dunia ini penuh dengan kerukunan. Tentu tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat kita. Ranking partisipasi sekolah pendidikan di Riau, termasuk madrasah, IPK-nya 3, ranking 3 tingkat nasional. Nah, artinya beribu perhatian pemerintah daerah, perhatian pemerintah pusat yang ternyata secara bersama-sama kita mampu meningkatkan indeks prestasi dari pendidikan di Riau ini. Kalau nomor 3 di Riau berarti di luar Jawa nomor 1 Pak Dirjen. Oleh karena itu kami atas nama Kanwil melihat
kesungguhan dari tokoh-tokoh agama dari berbagai agama di Riau ini untuk meningkatkan lembaga-lembaga pendidikan. Kami mengucapkan bangga. Sehingga juga Pak Dirjen kami laporkan bagaimana juga pendidikan informal. Kalau di Islam ada nama keluarga sakinah, itu ranking 6 tingkat nasional. Pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat juga ranking 6 tingkat nasional. Dari 33 provinsi berarti 27 provinsi di bawah kita, 5 provinsi di atas kita. Artinya penilaian yang diberikan oleh pusat, penilaian yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial, ternyata pelayanan keagamaan kita dapat meningkat dari waktu ke waktu. Ini artinya kesejahteraan yang didukung oleh kerukunan, kesejahteraan yang didukung oleh umat. Maka kami atas nama kami lagi mengucap terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tokoh agama. Pada hari ini kita juga akan meresmikan Wihara Sejahtera Sakti. Tentunya anak-anak kita di Selat Panjang ini, terutama anak-anak kita dari Buddha, akan menjadi umat yang ingin mencita-citakan menjadi orang sejahtera, menjadi orang sakti, sakti untuk orang tuanya, sakti untuk agamanya, sakti untuk bangsa dan negara, sakti untuk negeri kita. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan sekali lagi selamat dengan peresmian wihara kita ini. Dan juga kami mengharapkan kerukunan kita tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya karena masa depan bangsa dan negara kita ini. Apalagi di Riau tidak sembarang Pak Dirjen. Di Riau terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian kebudayaan Melayu yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara. Jadi bukan di Sumatera Pak, bukan Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Oleh karena itu kami mengajak bapak-bapak semua, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mari kita bersaing dan bersanding bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Insya Allah Tuhan akan bersama dengan kita. Demikian, selamat dan terima kasih kepada Pak Dirjen dan terima kasih kepada Wakil Bupati dan tokoh-tokoh agama. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan kebahagiaan kita hari ini tentu ke depan akan menjadi suatu idaman kita. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok tentu lebih baik daripada hari ini. Terpancar di wajah bapak-bapak semua cita-cita kita membangun negeri tercinta ini. Demikian, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kakanwil, Departemen Agama Provinsi Riau, yang mana merupakan salah satu tokoh kerukunan yang berada di Provinsi Riau. Kami semua berharap semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan sehingga tahun depan Bapak bisa mengikuti calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau untuk Indonesia. Mari kita berdoakan semoga Bapak senantiasa diberikan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa agar Bapak Kakanwil dapat menjadi anggota DPD. Bapak Ibu yang kami hormati, Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang banyak umat Buddha di Provinsi Riau. Pembinaan dari pemerintahan Kabupaten Bengkalis juga mempunyai perhatian yang sangat penting sehingga hampir di seluruh kecamatan rumah ibadah, tempat ibadah Tridharma, wihara dan pendidikan selalu mendapat dukungan dan perhatian yang besar dari pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan segala hormat kita jemput Bapak Wakil Bupati Bapak Mamansa untuk memberikan pengarahan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama, yang saya hormati Bapak Kakanwil Agama Provinsi Riau, Bapak Gafar Usman, yang saya hormati Pak Camat Tebing Tinggi,
UPIKA, para UPIKA Kecamatan Tebing Tinggi, barangkali kalau ada anggota DPR Kabupaten Bengkalis yang hadir pada kesempatan ini, panitia yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, Pak Dirjen, saya ini kesini nggak diundang, Pak. Yang diundang itu Pak Bupati. Kemudian Pak Bupati mendelegasikan kepada Saudara Sekda. Saya kira Saudara Sekda hadir atau tidak ini Pak Camat? Tidak. Nah, kalau saya tadi tidak datang ke sini, berarti tidak ada pejabat Kabupaten Bengkalis yang hadir. Jadi Pak Supendi, saya menyampaikan ini karena begini. Saya datang ke sini diminta oleh para adik-adik wartawan dan para pengurus-pengurus Golkar untuk hadir pada acara ini. Karena ini kampung halaman saya. Maka katanya Pak Wakil Bupati, ini kampung halaman Pak Wakil Bupati harus datang. Oh iya, saya bilang. Jadi sekali lagi, saya tidak diundang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia mau menyambut saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, hari ini hari peresmian kelenteng ini, kelenteng yang sangat tua. Dan saya kira Pak Supendi lebih tua kelenteng ini daripada kelenteng Bengkalis mungkin. Karena lebih kurang umurnya hampir 200 tahun. Selama ini Pak Gafar Usman, Pak Kanwe, kerukunan umat beragama terutama di Kecamatan Tebing Tinggi dan sekitarnya ini yang disebut daerah Merangi, itu setiap ritual atau kegiatan ritual pada agama masing-masing tidak pernah terganggu. Walaupun mayoritas daripada masyarakat di sini adalah masyarakat Islam. Tapi tadi setelah saya bicara dengan Pak Supendi, terjadi stagnasi. Stagnasi cukup lama, sejak tahun 76. Karena keraguan umat Buddha pada saat itu ingin melaksanakan kegiatan ritualnya di kelenteng ini. Padahal waktu itu kalau masyarakat di sini, apapun masyarakatnya, Islam Kristen tetap mendukung segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh penganut agama masing-masing. Jadi saya kira orang pusat tidak perlu ragu lagi, terutama daerah kita ini. Memang sejak zaman bahula, zaman dahulu kala, memang masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu, masyarakat Jawa, masyarakat Bugis semuanya bersatu. Semuanya bersatu. Jika ada kadang-kadang persoalan-persoalan, misalnya terjadinya bentrokan fisik antara satu suku dengan suku lain, itu sebenarnya bukan karena suku, itu biasalah. Kadang-kadang dalam hidup itu bersifat fluktuatif. Kadang-kadang ada emosi yang begitu tinggi, kemudian ada emosi yang cukup baik, yang bisa dikendalikan. Jadi saya kira hari ini Pak Dirjen datang, betul-betul kami, terutama pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat bergembira. Karena Pak Dirjen itu mau datang di Selat Panjang ini. Dan Bapak sudah bisa lihat kan, walaupun Bapak tadi jalannya sebentar, Bapak bisa lihat bagaimana kondisi Selat Panjang ini yang sebenarnya. Jadi masyarakatnya kompak. Jadi Bapak lihat tadi kan bukan masyarakat Tionghoa saja, ada orang Melayu, ada orang Jawa, kebetulan disambut oleh Reok Panirogo kita tadi kan. Maka dari itu saya kira kerukunan bukan saja umat beragama, tapi antar suku di sini cukup baik dan sangat-sangat terkendali. Saya kira saya tidak berpanjang lebar di sini. Bagi saya, kita apapun agamanya tidak mendahulukan hasrat. Artinya kita senantiasa mengedepankan komitmen kita. Kalau Buddha dengan komitmen Buddhanya, dan kalau Islam dengan komitmen Islamnya. Kemudian ada satu lagi pepatah yang saya kutip.
lebih bagus kita mencari sebatang lilin dan kemudian kita menghidupkan daripada kita memaki kegelapan malam. Jadi lebih bagus kita berusaha menghidupkan sebatang lilin daripada kita memaki kegelapan malam. Rehab wihara ini adalah salah satu bagaimana upaya panitia, upaya sekelompok orang yang beragama Buddha ingin memasang lilin. Itu dia, saya kira. Dan setelah kita terang oleh sebatang lilin, maka kita bisa melihat di sekitar kita. Maka dari itu saya ingatkan sekali lagi, lebih bagus kita menghidupkan sebatang lilin daripada kita memaki kegelapan malam. Dan mari kita dulukan komitmen kita sebagai orang yang beragama daripada kita mendahulukan hasrat kita. Barangkali itu filosofinya yang perlu saya sampaikan, bahwa sesungguhnya setiap agama mulai mengendalikan umatnya agar berbuat hal yang baik-baik. Pak Dirjen, kebetulan saya ini juga ketua BNK. Ketua BNK, maka saya juga tadi menyampaikan bahwa kita ini harus berbuat yang baik-baik. Setiap agama juga mengendalikan umatnya agar melakukan kegiatan yang baik-baik. Jadi di Selat Panjang ini, maaf ini Pak Supendi, di Selat Panjang ini banyak kegiatan peredaran narkotika yang saya juga mendapat laporan dari berbagai pihak. Ini dilakukan oleh orang-orang Tionghoa dan orang-orang Melayu. Jadi orang Melayu, orang kecil-kecilnya, orang Tionghoa, orang besar-besarnya, Pak Supendi. Maka saya kira kita perlu sekarang gitu menyatukan visi, persepsi kita dalam rangka membangun masyarakat, pemuda-pemuda kita yang seperti dikatakan Pak Kakanwil tadi. Jadi barangkali ada celah-celah yang masih kita perlu benahi dengan baik sehingga kita bisa mencapai sesuatu itu dengan sangat baik. Jadi tidak baik tapi sangat baik. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sedianya menerima saya tadi di pelabuhan. Mudah-mudahan kita ini senantiasa sejahtera, hidup dalam keadaan damai. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita dengan sesama mendengarkan sambutan dan pengarahan dari Bapak Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama Provinsi Riau. Kepada Bapak Budi Setiawan kami persilakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya merasa sangat tersanjung sekali dengan tampilan penyambutan yang tadi saya alami sepanjang hidup saya ini, dan kepada panitia saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena tampilan tadi merupakan sebuah bentuk kebersamaan, bentuk toleransi dan kerukunan yang telah dibangun begitu lama di kampungnya Bapak Wakil Bupati yang telah mengakar, yang tentunya memiliki kewajiban bagi seluruh aparat yang ada di sini untuk mempertahankan dan meningkatkannya.
Yang saya hormati Bapak Kakamwil, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak-bapak Ketua dan anggota DPRD, para pimpinan paguyuban, yang saya hormati Bapak-bapak anggota Muspika, Bapak Camat, dan Ramil dan kepolisian, para tokoh adat, tokoh agama, hadirin dan saudara Ketua Pembangunan Pemugaran Tempat Ibadah Buddha Wihara Sejahtera Sakti yang saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir pada acara peresmian pemugaran tempat ibadah Tridharma di Selat Panjang ini. Saya atas nama pemerintah dan selaku pembina teknis mengucapkan selamat kepada saudara Ketua Pelaksana Pembangunan Pemugaran Wihara ini yang telah dapat diselesaikan, sehingga tempat ibadah ini akan terlihat menjadi lebih bersih, lebih cantik, lebih megah, dan sangat membanggakan. Dan kalau boleh saya umpamakan, ini sebagai sebuah jarum yang kecil tetapi tajam dan sangat dibutuhkan oleh kepentingan masyarakat. Dari peristiwa yang bersejarah ini kelihatan nyata bahwa umat Buddha Tridharma di wilayah Riau, utamanya di Selat Panjang, memiliki tanggung jawab yang sangat besar atas peninggalan leluhur yang sudah tua umurnya dan wajib untuk dipugar agar tetap bermanfaat bagi pelayanan ibadah bagi umatnya di wilayah ini. Tempat ibadah inilah umat bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Umat memohon keselamatan, kedamaian hidup, kesehatan, kesejahteraan lahir dan batin. Di tempat ibadah ini umat memperoleh bimbingan dan tuntunan dharma. Di tempat ibadah ini pula umat berbakti, melaksanakan berbagai kegiatan sosial dari waktu ke waktu sejak 100 tahun yang lalu dan bahkan 200 tahun yang lalu. Oleh karena itu sudah sewajarnya pada hari ini diperindah penampilannya agar getaran spiritualnya dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sasaran pembinaan kehidupan beragama Buddha di tanah air adalah membimbing agar perilaku umat hidupnya akan selalu patuh kepada hukum agama itu sendiri, agar perilaku hidupnya toleran dengan saudara-saudaranya yang memang betul mempunyai keyakinan yang berbeda. Yang ketiga, agar umat Buddha hidupnya selalu bermanfaat bagi orang lain. Cinta tanah air dapat dipercaya oleh saudara-saudaranya, oleh orang banyak, oleh masyarakat. Sederhana dalam ucapan dan tindakan, serta sejahtera lahir dan batin. Untuk mewujudkan sasaran ini dibutuhkan waktu yang sangat lama, waktu yang sangat panjang. Pada masa-masa sulit seperti sekarang ini dibutuhkan gotong royong yang mampu membantu yang kurang mampu, yang pintar mau mengajari yang masih bodoh, yang sehat mau mengobati yang sedang sakit. Kita harus mampu berduyun-duyun untuk mengamalkan ajaran Dharma ini demi kepentingan kebersamaan kita. Di sini kita mohon hoki keberuntungan yang besar untuk menghadapi kehidupan yang begitu kompleks dari hari ke hari. Nilai moral semakin mahal, manusia ternyata semakin sadar bahwa di dalam dirinya lah moralitas seseorang itu dibangun dari waktu ke waktu. Kita harus mampu menata hati kita masing-masing dan mampu mengendalikan pikiran kita masing-masing agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang menyimpang dengan aturan agama kita dan aturan hukum negara kita. Keyakinan ajaran agama kita terhadap hukum karma membutuhkan kesadaran kita bahwa setiap perbuatan itu selalu ada akibatnya. Bagi mereka yang selalu berbuat baik,
maka akan selalu memetik hasil perbuatan baiknya itu dengan hidup lebih sejahtera. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak pernah mampu menahan hawa nafsunya berbuat kejahatan, maka ia akan memetik hasil dari perbuatan jahatnya itu hidup penuh dengan ketakutan, kegelisahan, menderita lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, mari kita pelihara tempat ibadah yang megah ini agar tetap berwibawa dan membawa berkah bagi masyarakat sekitar demi kesejahteraan kita semua. Kepada Bapak Wakil Bupati, tadi saya dibisikin oleh Bapak Ketua Panitia, mohon maaf katanya Bapak Ketua Panitia beserta umat yang di sini atas keteledoran undangannya itu. Dan ternyata Pak Bupati telah berbesar hati untuk menyampaikan beberapa amanatnya tadi. Kelihatan ikhlas sekali menerima keadaan yang tadi dilaksanakan. Kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material sehingga tempat ibadah ini dapat selesai tepat pada waktunya, saya atas nama pemerintah selaku pembina teknis dalam pembinaan kehidupan beragama Buddha di tanah air mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian sambutan saya, sekali lagi selamat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan berkah terluhur kepada pengabdian kita. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya. Mohon sebentar Pak. Selanjutnya penandatanganan prasasti, kami mohon mendampingi penandatanganan prasasti oleh Bapak Dirjen dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis. Mohon dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bengkalis. Ya, mari kita tepuk tangan. Selanjutnya penyerahan tamatan. Kami mohon Bapak-Bapak masih tetap berada di tempat. Penyerahan cenderamata diserahkan oleh Bapak Ketua Panitia, kemudian Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Wihara. Pak, mohon sini Pak. Cenderamata diserahkan kepada Bapak Dirjen oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Supendi. Kemudian kepada Bapak Wakil Bupati oleh Bapak Jusdi. Lalu kepada Bapak Kakak oleh Bapak Raflis. Dan kepada Bapak Camat diserahkan oleh Pak Suwardi, Bengkalis diserahkan oleh Bapak Kaswarli. Dan kami persilakan. Pak Jusdi silakan. Kepada Pak Wakil Bupati. Sudah. Oke, kemudian Pak Suwardi dari untuk Kakak Nui untuk Kementerian Agama Provinsi Riau. Pas dulu. Kemudian kami mohon Bapak Camat untuk bisa menerima dari Pak Lafris untuk Bapak Camat. Lalu yang terakhir
kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah diserahkan oleh Pak Kaswali. Ya, selanjutnya mari kita bersama-sama untuk menyaksikan pengguntingan kita dalam rangka peresmian Purna Pugar Wihara Jasa Sakti. Kami persilakan. Pertama oleh Bapak N, kemudian Bapak Wakil Bapak Kakanwil Departemen Agama, Bapak Camat dan Bapak perwakilan dari DPRD. Oke, pengguntingan kita dimulai. Ya, 1, 2, 3. Selanjutnya kami persilakan Bapak-Bapak untuk masuk ke ruangan Babisara untuk peninjauan.